Kalau kalau soal tuntutan kami jelas ya, seperti yang diutarakan sama rekan kami, Saudara Roni Talapesi, jelas bahwa kami sebetulnya apa namanya kecewa tapi mengapresiasi langkah dari Kejaksaan Agung ya, apapun ceritanya, walaupun kami juga sedikit banyak agak menyaksikan karena memang seharusnya namanya Kejaksaan Agung itu mengerti tata urutan tentang perundang-undangan ya. Iya. Karena yang mengatur soal justice kolaborator itu sendiri diatur sama derajatnya dengan undang-undang kejaksaan itu sendiri, yaitu undang-undang tentang LPSK. Jadi relnya sudah ada, tinggal pemahamannya saja. Tapi kami memaklumin itu dan kami tetap mengapresiasi apa yang langkahnya yang telah diambil oleh pihak Kejaksaan Agung. Kami ngerti situasi kondisi sosial di lapangannya bagaimana. Jadi kejaksaan sudah mengambil langkah yang jelas apa namanya menuntut dengan pemahaman sedemikian. Dia beranggapan bahwa apa namanya klien kami eh, itu sudah dipertimbangkan justice kolaboratornya. Kalau diri itu sudah terbukti dengan terang benderang dan nyata sekali bahwa memang perkara ini sedemikian rupa ya, coba dibawa skenario-skenarionya menurut dakwa utama, yaitu pelaku utama, yaitu saudara FS dan kawan-kawan ya. Ada sesuatu hal yang kurang pas di situ soal tuntutannya dan segala macamnya, ya kami mengapresiasi. Tapi terus terang kami sebagai kuasa hukum yang tunduk pada aturan hukum, ya kami 100% sangat-sangat berharap kepada majelis yang mulia akan memutus perkara ini dengan seadil-adilnya. Apakah yang kami harapkan? Ya seperti yang petitum kami dalam pledoi kami, yaitu bisa melepaskan klien kami dari seluruh dakwaan. Kalau proses peradilannya Ferdy Sambo mulai dari awal ya, dari awal pertama acara persidangan, kalau kita lihat ya, ini udah cukup eh, persidangan paling lama ya, yang kita lihat tuh paling lama karena prosesnya juga mempunyai berbagai macam acara-acara sidang yang membuat ini durasi waktu sidangnya cukup lama. Yang kita buat menanti-nanti nih ada siapa menjadi saksi siapa, dan akhirnya terbuka satu-satu tabir kebenaran itu ya. Kalau menurut saya ya perlu kita buktikan lah bagaimana sih nanti di akhirnya bahwa siapa yang berbuat, siapa yang melakukan, siapa yang mempunyai inisiator. Di situ semua perannya pun nanti akan terbuka di akhir sidang ini. Kita lihat aja. Membuka tabir dan juga justice kolaborator ya. Ini kita lihat di sini bahwa Baradae udah cukup baik lah menjadi seorang terpidana yang dihukum ya, dihukum 12 tahun penjara sebenarnya. Tapi kita melihat ada pro ada kontra. Di sini kita melihat keyakinan daripada hakim, apakah yakin dengan 12 tahun ini udah cukup untuk dikenakan tuntutan seberat itu. Tapi ada juga yang kontra terhadap putusan ini. Nah, kalau kita lihat di sini, memang seseorang yang melakukan eksekusi, artinya melakukan eksekusi langsung di dalam proses menghilangkan nyawa seseorang, ini cukup berat sekali memang, ya kan? Tapi memang tidak bisa dihukum, ya, tidak bisa dihukum terlalu ringan, ya, karena walaupun dia disuruh ataupun dia diminta atau dibentuk suruh untuk menghilangkan nyawa seseorang, tetap hukuman itu pasti ada, ya.
Nah ini kita lihat saja bagaimana apakah dari putusan ini Saudara Richard Eliezer ini sudah menerima hasil dari putusan atau mau banding. Itu silakan aja kan, karena masih ada waktu untuk bisa banding. Cukup berat ya kalau saya lihat nih, kalau pandangan saya lebih berat memang apabila seseorang yang mengeksekusi pembunuhannya, memang itu berat, mengeksekusi langsung. Walaupun itu dalam kata lain ada yang membentuk, ada yang menyuruh, ada yang memerintahkan, apapun itu ceritanya di dalam berita acara sidang, itu sudah dilihat. Makanya saya bilang ini semua kewenangan daripada hakim. Hakim mempunyai kekuatan, keyakinan, dan keputusan. Akhir itu ada di hakim. Makanya kita harus bisa meyakinkan hakim apakah ini bisakah untuk diperingan lagi, ataukah perlulah banding, atau mungkin hakim perlulah dikasih masukan atau diberikan suatu perspektif sehingga bisa masuk di hakim, sehingga hakim bisa mengabulkan. Kan masih banyak tuh jalan banding atau meminta walaupun pledoi atau eksepsi yang sudah dilalui dalam tata cara sidang, masih bisa banding. Nah ini kita lihat coba seberapa besar hakim mempunyai kekuatan untuk bisa menurunkan itu. Memang berat untuk meyakinkan hakim, karena hakim punya perspektif sendiri untuk menilai seseorang mau dihukum 12 tahun. Nah, sesuai dengan apa yang dia perbuat, pasal-pasal yang dikenakan, semua itu udah ada aturan di dalam pasal KUHP ya, acara pidana ya. Tuntutannya menguatkan, ya, tuntutannya menguatkan. Kalau saya lihat ya, karena memang sudah beberapa sidang itu kan cukup lama, terus sudah dikaji, sudah diuji, sudah ada hasil, dan sudah beberapa saksi dari saksi-saksi yang menguatkan juga sudah memberikan suatu pencerahan ya. Akhirnya tabir-tabir itu kan pelan-pelan terbuka semua, dan akhirnya ada pelaku, ada pembantu pelaku, dan ya justice collaboration itu. Nah saya lihat tuntutannya cukup menguatkan kalau menurut saya ya, gitu. Tapi ya tinggal kita lihat aja, bisa juga bisa lebih berat kan gitu, kita nggak tahu. Tapi kalau menguatkan berarti hukum mati. Menguatkan itu bisa juga dari hasil tuntutannya, hasilnya menguatkan tuntutan kan gitu. Jadi hasilnya menguatkan daripada tuntutan, jadi dikuatkan kan gitu. Tapi kalau memperberat, hukuman mati kan gitu. Kalau hakim ternyata di dalam jeda ataupun di dalam prosesnya sampai detik besok ini ada masukan sehingga benar keyakinan hakim bahwa dia akan dituntut mati, bisa saja. Kalau hakim punya kekuatan itu gitu loh, bisa saja. Dan nggak ada yang bisa mentolerir itu atau meringankan itu. Kalau hakim punya keputusan hukuman mati, bisa saja. Iya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng.